5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah adik-adik, perhatikan gambar di samping. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman adik-adik. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan saja ya adik-adik ya, jasa penjual tanaman tersebut. Dia itu menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan kita. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga adik-adik. Sekarang adik-adik tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami nih kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain sebagainya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi itu harus kita hargai ya adik-adik ya. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain antara lain sebagai berikut adik-adik. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Misalnya kalian ya, misalnya ibu kalian atau ayah kalian membuka toko ya. Lalu tetangga kalian juga membuka toko yang sama. Nah, kalian harus bersaing secara sehat dalam kegiatan perekonomian, tidak boleh saling menjelek-jelekan. Lalu kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Lalu kita harus meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Misalnya orang itu kok sukses ya? Oh, karena dia itu pekerja keras. Nah, kita perlu teladani sikap orang tersebut karena bekerja keras adik-adik. Ya, itu tadi cara menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Adik-adik, kamu telah mengetahui nih cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, sekarang amati kegiatan usaha ekonomi yang ada di tempat tinggal kalian. Bagaimana sikap perilaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungannya dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap menghargai satu sama lain?
Nah, kalian amati ya adik-adik ya. Misalnya di sini Edo menjawab bahwa pengamatan yang saya lakukan terhadap kegiatan usaha ekonomi di sekitarku itu menunjukkan bahwa mereka menjalin hubungan yang baik dengan pesaingnya. Mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, bagaimana dengan kegiatan usaha ekonomi di sekitar kalian masing-masing? Pasti berbeda-beda ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang itu harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab ini sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Nah, penerapan tanggung jawab itu juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Nah, karena di lingkungan kita itu ya dari berbagai suku, dari berbagai agama, bahkan kegiatan usaha ekonominya juga berbeda-beda, maka kita harus saling menghargai. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Nah, kalau tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, itu akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat, lalu terjadi kekacauan di mana-mana. Tidak ada kerukunan antar warga masyarakat. Itu akibatnya jika masyarakat itu tidak menerapkan tanggung jawabnya. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.